Shalom, kasih karunia Kristus Yesus kiranya menyempurnakan kita sampai kekal. Amin. Saudara, sebagai orang percaya, salah satu wujud iman percaya akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah baptisan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin ya. Nah, kalau kita lihat pada Perjanjian Lama, maka di sana tidak pernah dicatat tentang baptisan. Pernah ada peristiwa Naaman yang mandi atas perintah Elisa. Kemudian ada yang bilang bahwa itu bukti baptisan di dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau Naaman dibilang bukti baptisan dalam PL, maka itu kurang tepat. Ya. Pernah suatu kali Tuhan Yesus ditantang oleh ahli Taurat. Tuhan Yesus ditanya, "Dari mana kuasamu berasal, hai Yesus?" Nah, kita akan baca ini di Lukas 20 ayat 1 sampai 8, ini satu perikop ya. Lukas 20 ayat pertama. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, lagi khotbah, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ pada geruduk ke dalam gereja Bait Allah. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu." Jadi pertanyaan dibalas pertanyaan. "Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Nah, mereka mempertimbangkannya dan berkata, "Kalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi kalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu. Sebab," garis bawahi, "mereka yakin," mereka ini adalah mereka sendiri, "bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Ayat 7, lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu, pura-pura tidak tahu. 8, maka kata Yesus kepada mereka, "Kalau demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Mereka tanya, "Dari mana asal kuasamu, hai Yesus?" Tapi rupanya Tuhan Yesus membalas dengan balik bertanya. Ayat 4 ini, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Tuhan tanya gitu. Saudara, Tuhan menanyakan tentang baptisan. Nah, kalau kita tidak kembali pada sejarah Perjanjian Lama, maka seolah-olah Tuhan Yesus ini jawabannya di luar konteks. Tapi coba perhatikan, para ahli Taurat itu sama sekali tidak berani membantah pertanyaan Yesus. Dia tidak berani bilang, Yesus, pertanyaanmu itu di luar konteks. Tidak. Karena baptisan Yohanes adalah konteks yang terkait erat dengan dari mana kuasa Yesus berasal. Dan akhirnya mereka tidak berani memberi jawab kepada Yesus. Saudara, hadirnya juru selamat atau Mesias bagi bangsa Yahudi ini merupakan pengharapan yang mereka nantikan sampai hari ini. Memang pengharapan akan hadirnya juru selamat baru mulai kuat setelah mereka mengalami pembuangan sekitar 600 sampai 800 tahun sebelum Tuhan Yesus. Mereka dijajah Babel, kemudian dijajah Persia, kemudian Media Persia, kemudian dijajah Alexander the Great, Yunani, kemudian sampai pada zaman Yesus ditaklukkan oleh Romawi. Mereka punya janji Tuhan bahwa akan ada seorang juru selamat yang membebaskan mereka, dan janji-janji itu disampaikan oleh nabi-nabi pembuangan. Daniel, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hagai, Nahum, Habakuk, sampai akhirnya Maleaki, dan lain-lain. Dan semua nubuatan tentang juru selamat atau Mesias itu punya gambaran yang sangat jelas, yaitu pada Musa. Seorang yang dipilih Allah, dilengkapi dengan kuasa, tanda, dan mukjizat, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan.
Nah, kemudian apa kaitannya Musa dengan baptisan? Nah, kita akan baca di 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui, Rasul Paulus ya, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, tiang awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Dinaungi awan, melintasi laut. Ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, garis bawahi, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Amin. Saudara, Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus adalah murid Gamaliel. Gamaliel adalah cucu langsung dari Hillel, pendiri mazhab Farisi. Jadi gurunya Paulus ini orang sangat penting. Dan pengharapan orang Farisi terkandung di dalam perkataan Paulus ini. Untuk menjadi pengikut Musa, semua keturunan Yakub, Israel, sudah dibaptis dalam awan dan laut. Saudara, seorang pengikut Farisi, mereka sangat mempercayai tentang pembaptisan, pembasuhan. Makanya di rumah-rumah mereka punya bak kolam air dengan air mengalir, namanya mikvah. Mikvah. Tujuannya untuk apa? Untuk pembasuhan. Karena mereka percaya bahwa hidup mereka akan disucikan di hadapan Tuhan melalui pembasuhan, pembaptisan. Tepat seperti yang telah dikerjakan juru selamat mereka yang dulu, yaitu Musa. Nah, pada waktu mereka tanya pada Yesus, dari mana kuasamu berasal? Mereka itu sedang menyelidiki Yesus. Apakah Yesus ini adalah sosok di Ulangan 18 ayat 18, yaitu nabi yang seperti Musa berkuasa, bermujizat, dan adalah juru selamat? Ataukah Yesus ini adalah nabi palsu, Mesias palsu? Tapi mereka tidak jujur sebetulnya, mereka mau menuduh Yesus Mesias palsu. Maka dari itu ketika ditanya mengenai ajaran baptisan Yohanes, mereka tidak berani jawab bahwa baptisan Yohanes itu dari Tuhan, dari surga, apa dari manusia. Sebab kalau mereka jawab dari surga, di ayat 5, maka mereka harus percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kuasa Yesus adalah kuasa Allah, seperti Musa. Tapi kalau mereka jawab baptisan Yohanes itu dari manusia, pertama mereka takut pada orang banyak, kedua di Matius 3 ayat 7, banyak orang Farisi dan Saduki yang dibaptis oleh Yohanes. Mereka sendiri percaya. Malahan sebelum dibaptis mereka dimarahin. Mereka disebut, hai kamu ular beludak. Karena memang kelakuan mereka sendiri tidak baik. Tapi mereka akhirnya nurut dan dibaptis Yohanes. Karena mereka tahu bahwa Yohanes ini melaksanakan ketetapan Tuhan mengenai baptisan. Dan Yohanes itu mereka percaya sebagai penggenapan Yesaya 40, pendahulu Mesias yang akan membaptis. Akhirnya mereka semua terdiam, tidak berani menjawab Yesus. Kita akan baca ayat 7 dan 8 ya. Ayat 7. Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu, pura-pura pilon. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dari mana kuasa. Dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu? Dari peristiwa ini, saudara, sekarang kita tahu bahwa ajaran baptisan ini adalah janji Tuhan yang sudah ada sejak zaman Musa. Dari perjanjian lama, bahwa suatu kali Yesus akan menyelamatkan seluruh umat manusia, dan Tuhan Yesus akan membaptis kita di dalam Roh Kudus. Dan dengan demikian Yesus adalah juru selamat yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.